Begitu juga ini nasihat penting juga, bukan hanya penuntut ilmu, kepada para pejabat kita, kepada para pemimpin kita. Kalau musyawarah itu ajaklah para ulama, karena mereka pasti menggiring pendapat kita, program-program kita kepada program-program yang membuat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya bermusyawarah dengan para ulama. Jadi begitu nanti ya di apa namanya, di parlemen, di dewan, di majelis itu harus ada ulamanya di sana. Kalau udah ada, panggil para ulama, panggil MUI atau yang semisal dengan MUI, ya panggil mungkin utusan organisasi kemasyarakatan yang di sana ada para ulamanya, panggil mereka, dudukkan mereka, ajak mereka musyawarah terhadap suatu kebijakan, sehingga jadilah laki-laki sejati, punya pendapat, ajak orang berakal musyawarah. Dan siapa orang yang berakal itu? Ya para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Bila kita melanjutkan kembali pembacaan kita daripada kitab Ta'lim al-Muta'allim, ya. Dulu kita membahas tentang memilih ilmu, memilih guru. Nah, kemudian dalam kesempatan ini masih terkait dengan memilih guru, namun di sini tentang pentingnya musyawarah, tentang pentingnya berunding dalam memilih guru tersebut, ya. Wa qala Abu Hanifah rahmatullah alaihi, telah berkata oleh Abu Hanifah rahmat Allah atasnya, sami'tu hakiman min hukama'i Samarqanda. Ya, saya pernah mendengar seorang hakim dari hukama Samarkand, dari seorang bijak, dari ahli bijaksananya negeri Samarkand. Ya, saya pernah mendengar seorang hakim dari hukamanya Samarkand, orang yang bijaksana dari sekian banyak orang-orang yang bijaksana di negeri Samarkand itu. Qala inna wahidan min talabatil ilmi syawarani fi talabil ilmi. Apa kata hakim Samarkand ini? Sesungguhnya ya seorang dari penuntut ilmu, syawarani, dia bermusyawarah dengan saya, fi talabil ilmi, dalam hal menuntut ilmu. Wa kana qad azama 'ala dhihabi ila Bukhara li talabil ilmi. Wa kana, dan adalah dia si penuntut ilmu ini qad azama. Ya, sungguh dia telah berazam, dia telah bertekad kuat, telah memiliki keinginan yang kuat, ala dhihabi ila Bukhara, untuk pergi ke negeri Bukhara li talabil ilmi, karena menuntut ilmu. Jadi si hakim ini bercerita, kata Imam Abu Hanifah, saya pernah mendengar seorang hakim Samarkand, seorang bijaksana di negeri Samarkand itu bercerita bahwa ada seorang penuntut ilmu yang sebenarnya penuntut ilmu ini sudah mantap. Dia sudah memiliki tekad yang tinggi, ya, tekad yang sangat kuat, tekad yang sudah bulat bahwa dia akan pergi ke negeri Bukhara. Tujuannya jelas, untuk menuntut ilmu. Nah, kata hakim yang bikin kagum itu apa? Dia sudah mantap, dia sudah punya azam, dia sudah punya keinginan kuat, tapi tetap dia mengajak saya bermusyawarah. Ya, dia tetap mendatangi saya untuk minta pendapat saya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika kita hendak berangkat menuntut ilmu, walaupun sudah kokoh, sudah mantap, mungkin mau merantau ke Mekah untuk mengaji, mau pergi ke Mesir untuk mengaji, untuk pergi ke Yaman untuk belajar misalnya, atau ke Jakarta, atau ke Jambi, atau ke Padang, segala macamnya. Ketika sudah mantap keinginan itu, jangan lupa datanglah temui orang yang bijaksana untuk minta pendapat. Ini contohnya kata Abu Hanifah. Orang ini sudah mantap, ya, kata si hakim ini, orang ini sudah mantap, tapi tetap dia ajak saya musyawarah, dia minta pendapat saya tentang keberangkatannya ke negeri Bukhara, ya. Padahal negeri Bukhara ya tempatnya imam-imam besar, banyak ulama-ulama besar yang muncul di Bukhara, ya. Apa kata pengarang kitab kita? Wa hakadha yanbaghi an yushawira fi kulli amrin. Dan begitulah, dan seperti ini juga yang bagi semestinya an yushawira, bahwa seseorang itu dia bermusyawarah fi kulli amrin,
dalam setiap perkaranya, dalam setiap urusannya. Jadi kata pengarang kitab kita, menuntut ilmu penting walaupun sudah mantap tetap musyawarah. Sebenarnya bukan hanya menuntut ilmu saja. Ya, dalam segala hal itu penting musyawarah. Fa inna Allah Ta'ala amara rasulahu alaihi salatu wassalami bil musyawarati fil umuri. Karena maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala amara telah memerintahkan rasulahu akan rasulnya alaihi salatu wassalam, apa nabi itu juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bil musyawarati, dengan musyawarah bil amri, dalam segala urusan. Ya, nabi pun juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk musyawarah. Padahal apa? Walam yakun ahadun aftona minhu, padahal tidak ada yang lebih afton, ya, lebih cerdas daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tetap saja Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasyawirhum fil amri, musyawarahkan dengan mereka itu wahai Muhammad, ya, dalam urusan itu. Jadi tetap Allah perintahkan Nabi bermusyawarah dengan sahabatnya. Padahal tidak ada yang lebih cerdas daripada Nabi. Nabi yang paling cerdas, Nabi yang paling pandai ketika itu. Namun tetap Allah perintahkan musyawarah. Sebenarnya apa? Ini menunjukkan tentang pentingnya musyawarah itu. Ya, pentingnya musyawarah itu, ya. Wa ma'adzalika umira bil musyawarati. Dan karena demikian itulah, karena Allah juga perintahkan Nabi untuk bermusyawarah. Umira bil musyawarah, kita pun juga diperintah untuk bermusyawarah. Wa kana yushawiru ashabahu fi jami'il umuri hatta hawaijal baiti. Dan adalah yushawiru, Nabi itu bermusyawarah ashabahu, akan sahabatnya. Nabi mengajak para sahabatnya bermusyawarah fi jamil umur, dalam segala urusannya, urusan perang, urusan zakat, urusan pendidikan, urusan umat, ya, hatta hawaijal bait, sampai masalah rumah tangga pun ada musyawarahnya. Ya, begitu banyak para sahabat mendatangi Nabi, memusyawarahkan urusan rumah tangga mereka, meminta pendapat Nabi tentang rumah tangga mereka, begitu. Dalam masalah rumah tangga pun, ya, ada musyawarahnya. Mereka mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah tersebut. Nah, sehingga saking pentingnya musyawarah ini, ya, sesuai dengan firman Allah juga, wasyawirhum fil amr, ya, Allah perintahkan untuk bermusyawarah. Qala Ali karramallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pun pernah berkata, mana satu riwayat mengatakan Ali pernah berkata, ma halakam ru'un an musyawaratin. Dia tidak celaka, imru'un, seseorang itu apa, an musyawaratin, daripada musyawarah. Tidak ada buruknya. Ya, tidak pernah orang itu celaka, tidak pernah orang itu kena musibah karena musyawarah, tidak ada. Justru musyawarah adalah menyelesaikan masalah. Banyak masalah yang diselesaikan dengan musyawarah, tidak ada ruginya, tidak celaka. Justru makin celaka lah kalau menyelesaikan masalah tanpa musyawarah. Ambil keputusan sendiri, merasa sudah benar, merasa sudah paling bijak, ya, merasa sudah paling hebat, tidak mau lagi musyawarah. Ini bahaya, tidak ada celakanya, kata Ali bin Abi Thalib. Penting, karena ini terkait qila, dikatakan, ada ungkapan, ya, dalam bahasa Arab, rojulun wa nisfu rojulin wala syai'a. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, ada namanya rojul, seorang laki-laki, seseorang, ya, wa nisfu rojul, setengah laki-laki, wala syai', dan tidak ada apa-apa, bukan laki-laki. Apa maksudnya satu orang laki-laki? Ada yang laki-laki utuh, ada yang setengah laki-laki, ada yang bukan siapa-siapa. Apa maksudnya? Ini kata pengarang kitab kita dikaitkan dengan musyawarah apa? Parrajulu man lahu ra'yun shaibun wa yushawirul uqala. Laki-laki sempurna itu apa sih? Manusia sempurna itu apa? Man lahu ra'yun shaib. Orang yang punya pendapat yang benar, dia punya ide yang cemerlang, dia punya pendapat yang bagus, pemikiran yang mantap, yusyawirul uqala'a, dan dia bermusyawarah dengan orang-orang berakal. Ya, dia punya pendapat yang hebat dan dia mau bermusyawarah, dia ajak orang-orang cerdas bermusyawarah. Ini laki-laki sejati. Ya, ini laki-laki sejati. Ini jantan tulen, dia punya pendapat bagus, dia punya pemikiran cemerlang, ide-ide cemerlang, pemikiran yang bagus ke depannya begini, dia punya rancangan yang sangat, ya, luar biasa. Tapi dia tidak anggap dirinya hebat, dia ajak orang musyawarah. Ini laki-laki sempurna. Ini manusia sejati itu begitu. Ya, dia punya pandangan, punya pemikiran, punya gagasan. Dia ajak orang-orang cerdas bermusyawarah. Kalau ngajak orang bodoh musyawarah, apa gunanya? Betul semua cakap kita.
Ya kan? Tapi ajaklah orang-orang cerdas, karena orang cerdas nanti akan mengkritik pendapat kita. Kita katakan begini, orang cerdas akan kalau melihat ada sesuatu celah, dia akan sampaikan. Pendapat Anda benar, tapi ada celah-celah di sini, ini bisa begini. Nanti ada rekomendasi-rekomendasi dari para orang-orang pintar. Ya, begitu. Ini laki-laki sejati. Dia punya pendapat, dia ajak orang cerdas, dia ajak orang pintar musyawarah. Sehingga pemikirannya bagus tadi lebih bagus lagi karena mendapatkan masukan, mendapatkan kritikan. Karena kritik itu bagus, tidak ada masalah. Namun terkadang ada orang itu tidak mau musyawarah. Kenapa takut dikritik? Dianggap dia sudah benar. Kalau dikritik nanti masalah, begini segala macam. Tidak boleh dikritik. Ini kalau yang tidak mau musyawarah itu apa? Itu nisfu rajulin ini. Dan setengah laki-laki, setengah manusia apa? Man lahu ra'yun shaibun. Orang yang punya baginya ra'yun shaib, dia punya pendapat yang bagus, pendapat yang benar, pendapat yang hebat. Lakin la yushawiru, tapi tidak mau musyawarah. Sudah merasa dirinya hebat, punya gagasan bagus, tidak mau menerima masukan dari orang lain, tidak mau menerima kritik dari orang lain. Ini setengah laki-laki. Dia punya gagasan hebat, punya pandangan hebat, tapi tidak mau dikritik dalam rapat. Ya, tidak mau ditegur dalam musyawarah. Kenapa? Itu tadi, dia merasa diri sudah hebat. Ini baru setengah ini. Ini belum laki-laki sejati. Ini baru setengah laki-laki ini. Baru separuh kelaki-lakiannya. Kenapa? Dia baru cuma punya pandangan saja. Tapi tidak mau musyawarah. Kalau ngajak orang musyawarah pun dia ngajak yang bodoh-bodoh saja. Agar pendapatnya tidak dikritik. Agar semua orang tahu dia hebat. Nah ini setengah ya. Ini setengah. Atau tidak mau dia musyawarah. Apa yang ngajak musyawarah? Nanti dibantah orang. Kalau dibantah orang, seakan-akan dia bodoh. Padahal tidak. Justru yang kena bantah itu orang pintar. Dia punya pemikiran hebat. Nah, orang-orang hebat lainnya akan memberikan masukan. Ini pentingnya musyawarah. Dia tidak ya. Ini baru setengah ini. Dia tidak mau ditegur pendapatnya. Pendapat dia sajalah yang paling benar ya. Tidak mau ngajak orang musyawarah. Ini kalau ada yang begini, ini setengah laki-laki. Ya, setengah laki-laki merasa diri sudah hebat. Dalam rapat dia saja yang ngomong, tidak mau ngajak orang. Kalaupun diajak, orang-orang yang tak akan bantah dia saja. Itu sama saja dengan tidak musyawarah, pengumuman saja kan. Artinya tidak mau musyawarah, ini baru separuh laki-laki. Au yushawiru walakin la ra'ya lahu. Ada juga dia mau musyawarah. Walakin la ra'ya lahu, tapi tidak punya pendapat. Nah ini ada juga, dia masih separuh juga. Dia tidak punya pendapat, tapi diajak orang dia mau. Yuk kita rapat, yuk kita musyawarah, mau dia. Ada pendapat? Tidak ada. Kenapa dia baru separuh itu tadi ya? Dia mungkin tidak punya pendapat, tapi ketika ada yang punya pendapat, dia punya pemikiran tambahan. Ini separuh. Yang bahaya itu apa? Wala syai'a, dan tidak ada apa-apanya. Man la ra'ya lahu wala yushawiru. Sudahlah man ra'ya lahu, orangnya tidak la ra'ya, tidak punya pendapat baginya, tidak punya ide, tidak punya gagasan, tidak punya pandangan, wala yushawiru, dan tidak mau pula musyawarah. Inilah syai'a. Ini sudahlah tidak ada pendapat, tidak ada gagasan, tidak ada pemikiran, tidak mau pula musyawarah. Diajak, tidak mau ngajak orang juga tidak mau. Ini yang la syai'ah. Nah, begitu ya. Jadi kata pengarang kitab kita, ada satu pendapat mengatakan begitu. Ini qil. Ya bahasa kitanya mungkin semacam peribahasa ya. Ya laki-laki utuh, setengah laki-laki dan bukan laki-laki. Yang laki-laki itu apa? Dia punya pendapat. Dia mau musyawarah dengan orang-orang cerdas sehingga pendapatnya semakin kokoh. Yang setengah laki-laki apa? Ya, dia punya pendapat tapi tidak mau musyawarah, atau dia mau musyawarah tapi kosong saja, nggak ada pendapat ya. Nah yang bahaya itu yang wala syai'ah, nggak ada apa-apanya. Kenapa? Sudahlah pendapat, tidak ada musyawarah pula, tidak mau. Nah ini yang bahaya ya. Nah kemudian kembali kepada kata pengarang kita waqala Ja'farus Shadiqu di Sufyan ats-Tsauri, dan telah berkata Ja'far as-Shadiq kepada Sufyan ats-Tsauri. Apa kata Ja'far Shadiq kepada Sufyan Tsauri? Syawir fi amrika alladhi yakhshawnallaha ta'ala. Ini terkait dengan siapa kita musyawarah? Bukan dengan sembarangan orang. Seperti perkataan tadi ya, yang disebut oleh musannif kita, musyawarah itu ukola, sama orang-orang yang cerdas, sama orang punya akal. Apa kata Ja'far Shadiq kepada Sufyan terkait dengan siapa kita musyawarah itu? Syawir fi amrika. Wahai Sufyan, bermusyawarahlah engkau itu fi amrika, dalam masalahmu itu apa? Fil alladzina yakhshawnallaha, dengan orang-orang yang takut mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya musyawarah jangan sembarang orang. Ajaklah musyawarah, mintalah pendapat daripada para orang-orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih orang-orang yang takut ini? Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
Innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama. Ini para ulama yang takut dengan Allah. Jadi ketika kita punya gagasan, punya pendapat atau minta pendapat, temuilah para ulama. Temui orang-orang alim, minta pendapat mereka. Karena mereka takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita minta pendapat, mereka akan berikan pendapat, mereka berikan pertimbangan nanti, pertimbangan yang juga membawa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jadi teman musyawarah itu adalah para ulama. Begitu juga ini nasihat penting juga, bukan hanya penuntut ilmu, kepada para pejabat kita, kepada para pemimpin kita. Kalau musyawarah itu ajaklah para ulama, karena mereka pasti menggiring pendapat kita, program-program kita kepada program-program yang membuat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya bermusyawarah dengan para ulama. Jadi begitu nanti ya di apa namanya, di parlemen, di dewan, di majelis itu harus ada ulamanya di sana. Kalau udah ada, panggil para ulama, panggil MUI atau yang semisal dengan MUI, ya panggil mungkin utusan organisasi kemasyarakatan yang di sana ada para ulamanya, panggil mereka, dudukkan mereka, ajak mereka musyawarah terhadap suatu kebijakan, sehingga jadilah laki-laki sejati, punya pendapat, ajak orang berakal musyawarah. Dan siapa orang yang berakal itu? Ya para ulama. Mereka akan mengarahkan kita untuk tidak melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penting dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Lalu apa kaitannya dengan menuntut ilmu? Nah, ini sekarang kita menegaskan tentang kaitan musyawarah dengan penuntut ilmu apa? Fatalabul ilmi min a'lal umuri wa ashabiha. Fatalabul ilmi, maka menuntut ilmu itu apa? Min a'lal umur. Itu dari paling tinggi perkara. Ini perkara paling tinggi. Perkara paling agung. Itu untuk ilmu. Ini luar biasa sekali. Yang menuntut ilmu itu sama dengan mempersiapkan generasi masa depan. Dalam segala hal. Dalam masalah keagamaan, dalam masalah keumatan, ya. Menuntut ilmu itu penting karena mereka adalah jenjang generasi penerus, ya. Pergantian generasi itu ada para penuntut ilmu. Nanti generasi sekarang akan digantikan oleh para penuntut ilmu di masa sekarang. Itu para ulama sekarang akan digantikan oleh para murid mereka. Para pemimpin-pemimpin sekarang akan diganti oleh kader-kader mereka. Dan begitu seterusnya. Jadi penuntut ilmu itu apa? A'lal umur, itu perkara paling tinggi wa ashabiyah, dan paling sulit. Paling sulit untuk ilmu itu. Tidak ada yang mudah. Bohong saja kalau ada yang bilang belajar itu mudah. Belajar itu sulit. Ya, belajar itu berat. Ya, belajar itu berat, itu buktinya tidak banyak yang sanggup. Ya, belajar itu berat, ya, perkara yang tinggi. Nah, karena ini perkara yang berat, ini perkara yang tinggi, fakanatil musyawaratu fihi ahamma wa aujabah. Maka adalah musyawarah fihi, dalamnya menuntut ilmu itu apa? Aham, paling penting, wa aujabah, paling wajib. Ini perkara berat, ini bukan perkara main-main untuk ilmu ini. Ini bukan perkara enteng belajar itu, maka sebelum belajar sangat penting, sangat wajib adanya musyawarah. Qala al-Hakimu rahmatullah alaihi. Kemudian Al-Hakim kembali berkata, ini Hakim yang ini, kita kembali ke cerita Abu Hanifah, ya, kembali ke cerita Abu Hanifah tadi. Ini tadi cerita Abu Hanifah tentang ada seorang hakim yang didatangi penuntut ilmu yang minta pendapatnya. Kemudian pengarang kitab kita memberikan gambaran tentang pentingnya musyawarah. Kembali lagi, ya, kembali ke cerita Al-Hakim tadi. Al-Hakim yang diceritakan oleh Abu Hanifah tadi apa? Idza dhahabta ila Bukhara fala ta'jal fil ikhtilafati ilal a'immati. Idza dhahabta, wahai penuntut ilmu, ini pesan Hakim tadi kepada si pelajar. Idza dhahabta, apabila engkau pergi ila Bukhara, ke negeri Bukhara, tempat yang kau berangkat tadi, yang engkau sudah mantap, ya. Di antara pesan Al-Hakim, pesan si bijaksana ini, seorang bijak ini apa? Kalau nanti engkau berangkat ke negeri Bukhara, fala ta'jal, maka jangan terburu-buru. Tenang dan jangan terburu-buru fil ikhtilafati, dalam ikhtilafat, dalam perbedaan-perbedaan, dalam perselisihan-perselisihan, ilal a'immati, kepada para imam. Kamu tuh baru belajar sampai Bukhara nanti, jangan sibuk berdebat, jangan sibuk dengan urusan yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama, jangan masuk masalah khilafiyah. Tenang, ya, wamkus, diam kamu itu. Berdiamlah kamu syahraini, 2 bulan, hatta tata'ammala, sehingga dalam masa 2 bulan itu tata'ammala, engkau merenung, ya, engkau merenung, wa takhtara ustadzan, dan engkau pun akhirnya memilih seorang guru.
sampai di Bukhara nanti jangan langsung sibuk dengan perdebatan para ulama, jangan langsung masuk dalam lingkaran perselisihan para imam. Kamu baru belajar sampai di Bukhara nanti, ini kan saran, ini penting. Ini orang bijak yang memberi pendapat. Kalau sudah sampai ke Jambi nanti, kalau sudah sampai di Mekah nanti, kalau sudah sampai di Mesir dan sampai di Yaman nanti, ya diamlah 2 bulan. Merenung dulu, carilah guru yang cocok. Jangan langsung sibuk berdebat. Datang ke majelis ini bantah imam ini, datang ke majelis ini bantah guru ini, datang ini bantah ustadz ini, bantah syekh ini ya. Nanti ke sana syekh ini kita dukung, kita bantah syekh. Jangan dulu, diam saja. Tenang selama 2 bulan, hilangkan capekmu, ya, merenung dulu. Cari guru siapa yang paling bagus. Ini kalau kita belum punya guru. Ya, artinya sebelum berangkat tadi mungkin sudah punya gambaran guru, tapi jangan dulu. Diam dulu ya 2 bulan. Jangan langsung belajar, diam dulu, perhatikan. Nah, ya, pilihlah guru yang paling cocok. Begitu. Kan bagaimana milih guru yang cocok? Sudah kemarin, sudah kita bahas. Ya mungkin selama di Bukhara nanti ada punya teman-teman senior-senior, ajak mereka musyawarah siapa guru yang bagus, tanya pendapat mereka ya. Fa innaka in zahabta ila alimin, maka sesungguhnya engkau in zahabta, jika engkau langsung berangkat ila alimin kepada seorang guru, kepada seorang alim, wa bada'ta bisabaki, dan engkau memulai bisabak dengan belajar. Bagaimana kalau sekiranya kamu tidak merenung dulu, kamu sampai di Bukhara langsung cari guru, langsung datang ke majelisnya, langsung ngaji, langsung belajar indahu di sisinya. Farubbama la yu'jibuka dari satahu, ya, la yu'jibuka dari satuhu, maka bisa saja, rubbama bisa saja, la yu'jibuka, tidak membuat engkau kagum dari satuhu oleh pelajarannya. Pas sudah belajar, tidak mantap, tidak bagus dan guru ini ngajar, metodenya tidak bagus, ini guru ini membosankan, menjenuhkan, ngajinya itu ke itu bela, tidak ada bagusnya. Nanti bisa saja, karena kita tidak mikir, kan langsung datang belajar, ternyata begini gurunya, nggak ada hebatnya. Gurunya tidak sesuai harapan kita. Bayangan kita kalau guru tuh begini-begini, ternyata ya begini saja. Sudah ditanya banyak tidak tahunya, baca kitab banyak salah. Ya. Dan segala macam, pokoknya tidak bagus lah ngajinya. Patat rukuhu, lalu engkau pun meninggalkannya. Ini bahayanya. Jadi kalau sekiranya langsung belajar, takutnya nanti tidak cocok kita dengan guru itu, main tinggal saja. Fatadhabu ila akhara, lalu engkau pun pergi kepada guru yang lain. Kan begitu ya, tidak enak ngaji sama guru ini, tinggalkan saja ngaji sama guru lain. Pindah guru. Apa kata pengarang kitab kita? Fala yubariku laka fit ta'allumi, maka tidak berkah belajarmu itu. Ya? Maka tidak ada keberkahan bagimu dalam belajar. Kenapa? Ya karena kita sudah menyakiti guru. Guru mungkin sudah mulai senang sama kita berapa kali ngaji, ya, guru sudah mulai kenal. Tiba-tiba kita menghilang dengan alasan apa? Tidak enak ngaji sama dia. Pindah ke guru lain. Nah ini tidak boleh. Tidak berkah nanti. Kenapa? Itu menyakiti hati guru ya. Maka sebelum itu terjadi, kita pengarang kitab kita, fata'ammal fi syahraini, maka merenunglah semasa 2 bulan fi ikhtiyaril ustadi, dalam memilih guru. Jangan langsung belajar, diam dulu sama 2 bulan, mantapkan pikiran dulu, merenung dulu. Ya, selama 2 bulan tadi wasyawir dan musyawarah, ajak teman musyawarah, tadi senior mungkin yang sudah duluan ya, para pendahulu kita yang ada di Bukhara sana. Kalau nanti di Jakarta, siapa senior kita di Jakarta, minta pendapat mereka. Siapa nanti senior kita ada di Mekah, minta pendapat senior yang di Mekah, siapa saya yang cocok tempat saya ngaji. Ya. Nanti tentu para senior kan tahu sudah, mereka sudah punya gambaran, mereka sudah punya pengalaman ya. Hatta la tahtaja ila tarkihi, sehingga engkau tidak perlu lagi meninggalkan guru tersebut. Kalau sudah terpilih nanti guru yang paling cocok, ya kita tidak akan berhajat untuk meninggalkannya. Ngapa meninggalkan dia? Ini orang yang kita pilih, ini guru yang sudah terbaik menurut kita. Wal i'radi an hada, kita pun juga tidak perlu lagi berpaling dari dirinya. Sehingga patas buta, kita pun akhirnya patas buta indahu, menetap di sisi guru tadi, ya bersama guru tadi, hatta yakunu ta'allumuka mubarakan, sehingga belajarmu itu mubarakan, diberkati, wa tantafi'a bi ilmika katsiran, dan bermanfaat dengan ilmumu itu katsiran, yang manfaat yang banyak. Ya, artinya kita sudah mantap, sudah merenung, kita sudah musyawarah dengan para senior ya. Akhirnya Pak, kita memantapkan dengan satu guru yang sudah cocok. Kita pun bersama sang guru tadi sampai selesai ngaji, sampai selesai belajar.
sampai guru menyatakan, dah kamu sudah selesai. Kamu sudah selesai dengan ini, saya ijazahkan kepada kamu untuk semua ilmu yang saya pelajari, semua ilmu yang saya ajarkan, semua kitab yang saya ajarkan. Kemudian ya nanti silakan mengajar atau belajar lagi dengan guru lain. Sehingga sang guru menyatakan kita telah tamat ngaji dengan dirinya. Sehingga apa? Kalau sudah begitu pelajaran kita diberkati, ilmu kita pun yang sangat bermanfaat karena guru ridho. Guru melepaskan kita dengan senang hati. Kenapa? Bagi guru ya amanah dia sudah sampai. Semua ilmu dia sudah dia sampaikan kepada kita. Semua kitab yang dia miliki sudah diajarkan kepada kita. Tentu sang guru pun senang. Karena ada beberapa murid-muridnya belajar sesuai harapan dia. Mengambil semua ilmu dia. Dia wariskan semua ilmu. Tentu guru ridho. Guru senang. Ini murid saya ajarkan semuanya. Dia ngaji dengan saya dengan penuh hikmat, dengan penuh semangat. Saya pun juga semangat mengajarinya. Sehingga berpuluh-puluh kitab pun selesai. Sehingga guru pun akhirnya menurunkan ya semua ilmunya, menurunkan semua riwayatnya, semua pemahamannya, menurunkan semua riwayatnya, ya begitulah sehingga diberkati. Guru ridho, murid senang, Tuhan pun memberikan berkah sehingga ilmu yang ada pada murid tadi menjadi ilmu yang sangat banyak manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala alam. Inilah tentang pentingnya musyawarah dalam memilih guru. Kita cukupkan sampai di sini. Kita ucapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.